Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA sekaligus dosen mata kuliah hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang mengenai memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke materi saya akan memperkenalkan biodata saya. Nama saya MD Mas Apandi, NIM 0104231094, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 1. Langsung saja kita akan masuk pembahasan terminologi hadis. Berikut ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian hadis. Yang kedua, pengertian sunnah. Yang ketiga, pengertian khabar. Yang keempat, pengertian hasar. Yang kelima, kedudukan dan fungsi hadis. Baik, masuk kita ke pembahasan materi terminologi hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Pengertian hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Bahasan yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, seperti pertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi Rasul. Pembahasan yang ketiga, pengertian khabar. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Pembahasan yang keempat, pengertian asar. Asar secara etimologi berarti bagian al-sya'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, asar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Masuk kita ke pembahasan kelima, kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan persyariatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidak baik merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Seandainya berkenaan dengan jenis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditaati, maka
ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali, dan gugurlah ketaatan khusus terhadap beliau. Di samping itu pula, taat kepada beliau hanya berkenaan dengan apa yang ada dengan Al-Quran, tidak berkenaan dengan hukum tambahan dari beliau juga. Maka tidak ada ketaatan khusus kepada beliau. Dari 4 pengertian tersebut tentang hadis, sunnah, khabar, atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat diartikan sesuatu pengertian bahwa pengertian keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksud segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Baik, sampai sini sajalah pembahasan materi kita yang mengenai memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.